Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan gantung Taman Cadika Medan Johor ambruk, pengunjung tercebur ke danau. Membuat video bohong untuk mengelabui istri pengemudi ojek online diringkus polisi karena sebarkan video bohong. Lubuk Larangan, sebuah sungai dengan ribuan ekor ikan di Mandailing, Natal. Kekerasan oleh pengasuh terhadap balita terjadi di tempat penitipan anak di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan. Polisi telah menetapkan seorang pengasuh sebagai tersangka. Setelah memeriksa 3 orang saksi, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap salah seorang pengasuh anak bernama Utari Panggabean. Penetapan ini juga diperkuat dengan rekaman CCTV milik daycare atau tempat penitipan anak yang memperlihatkan aksi penganiayaan yang dilakukan tersangka terhadap korban berinisial AE. Aksi tersebut terjadi pada 1 Oktober. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, tersangka diberi tanggung jawab untuk merawat 3 orang balita. Aksi penganiayaan tersebut hanya dilakukan kepada korban, namun tidak terhadap 2 balita lainnya. Dalam aksinya, tersangka menganiaya korban sebanyak 3 kali, dan pada penganiayaan yang ketiga, ibu kandung korban mendapati bekas luka cubitan di tubuh balitanya, sehingga meminta kepada pemilik daycare atau penitipan anak tersebut untuk memperlihatkan kegiatan harian pengasuh melalui rekaman CCTV. Dari hasil rekaman tersebut, kemudian pada 2 Oktober, ibu korban melaporkan kejadian kepada pihak unit PPA Polrestabes Medan. Sehingga pada Rabu 9 Oktober tersangka diboyong petugas ke Mapolrestabes Medan untuk diperiksa. Pelaku beralasan melakukan penganiayaan karena sedang kesal, karena terbawa emosi terhadap korban yang susah makan. Modusnya ini korban ini sering rewel, menangis dan susah makan. Demikian. Itu alasannya, Bang? Ya, itu alasannya. Bang, sering berulang, Bang, itu kan di CCTV nggak ada? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali dengan korban yang sama. Namun tersangka tidak ditahan karena mendapat hukuman di bawah 5 tahun. Pihak kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan akan memeriksa saksi-saksi lain. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Membuat video bohong jadi korban pembegalan malah membuat seorang pengemudi ojek online tinggal di balik jeruji besi. Awalnya pelaku membuat video bohong untuk kelabui istri usai menginap di tempat wanita lain. Dibilangnya dibegal dia. Tertunduk malu selama acara gelar perkara. Taufik Hidayat diringkus karena kasus penipuan. Seorang pengemudi ojek online bernama Taufik Hidayat ditangkap petugas gabungan unit Reskrim Polsek Sunggal dan Polrestabes Medan usai terbukti membuat berita bohong bahwa dirinya dibegal dan viral di media sosial. Kejadian berawal pada 8 Oktober lalu saat dirinya tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah teman wanitanya di kawasan Sei Batanghari, Kecamatan Medan Sunggal. Karena takut dimarahi sang istri, tersangka pun akhirnya merangkai cerita bohong dengan dibegal orang kepada sang istri. Untuk meyakinkan cerita bohongnya pada sang istri, tersangka kemudian mengoyak celana jeansnya dan membuat rekaman video bohong seolah-olah terjadi pembegalan. Selanjutnya ia membagikan video tersebut pada teman ojek online-nya. Bukannya berhasil, namun ternyata aksinya mengakibatkan dirinya harus berada di balik jeruji besi. Sebab usai video tersebut viral, petugas kepolisian pun menyelidiki kasusnya dan memeriksa beberapa orang saksi termasuk tersangka. Selain terbukti membuat berita bohong, tersangka pun dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urin di Polrestabes Medan. Inilah cara dia meyakinkan orang, meyakinkan ke teman-teman ojolnya, aku dibegal nih. Makanya terkait ini rekan-rekan sekalian, motifnya adalah dia ini ingin menutupin ada masalah kepada istrinya, ada masalah pribadi. Karena yang didatangi ternyata diduga mungkin tempat dari willnya, sehingga biar tertutupi dia akan memberitakan ini ke orang dan istrinya tahu, aku nih korban begal. Ya.
Akibatnya tersangka diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Petugas Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai meringkus penyeludupan 5 kg sabu-sabu. Barang itu ditemukan oleh anjing pelacak petugas. Anjing pelacak milik petugas Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai menemukan paket sabu-sabu dalam kapal kargo. Kapal itu bersandar di Pelabuhan Teluk Nibung Sabtu lalu. Petugas menemukan 5 bungkus sabu-sabu dalam kemasan teh rafinasi yang disembunyikan di antara barang kargo lain. Tersangka Hadi Syaputra merupakan pekerja kapal ekspor impor. Sebelumnya pelaku telah 3 kali lolos penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia melalui Pelabuhan Kilang Malaysia ke Teluk Nibung. Dalam kasus ini, Hadi mengaku diupah 10 juta rupiah per kilogramnya dalam setiap perjalanan menuju Indonesia. Kami lakukan pemeriksaan karena pada saat itu belum bisa dilakukan pemeriksaan di laut, maka kapal kami arahkan ke arah pelabuhan dan kemudian di pelabuhan itulah dilakukan pemeriksaan secara fisik dan pada saat pemeriksaan ditemukan adanya 5 bungkusan yang sebagaimana temuan tadi yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara alat narkotika ditemukan sebagai sabu atau metamfetamin. Barang bukti yang disita berapa kilo dan sudah berapa kali dia melakukan ini dengan upah berapa, Pak? Ya. Barang bukti yang kali ini bisa kami sampaikan ada 5 bungkusan dan masing-masing beratnya kurang lebih 1 kilo. Barang bukti dan tersangka telah diserah terimakan ke Mapolres Tanjung Balai. Polisi masih menginterogasi tersangka untuk pembongkaran nama lain penerima sabu-sabu serta pengirimnya. Tutia Lewelubis melaporkan dari Tanjung Balai. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Kompleks Yuka, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini 3 orang berhasil ditangkap beserta barang bukti narkoba. Penangkapan berlangsung dramatis. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, Kota Medan menggerebek Kompleks Yuka, Kecamatan Medan Marelan. Penggerebekan yang dilakukan pada Rabu sore berlangsung dramatis. Polisi melakukan penangkapan di rumah salah seorang pelaku dengan disaksikan warga sekitar. 3 orang yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu tertangkap tangan sedang menunggu pembeli. Dari hasil penggerebekan, petugas berhasil menangkap 3 orang pengedar, yakni Johnson Hutapea, Bertinus Sinaga, dan Sukandi Pangaribuan. Polisi pun menyita 5 paket sabu-sabu yang sudah dikemas dalam plastik klip. Berawal dari laporan masyarakat, Sat Narkoba melaksanakan GKN di Komplek Yuka, berhasil mengamankan 3 orang pengedar narkotika. Mulai periode Januari hingga Oktober 2024, polisi sudah menangkap 9 orang pelaku di kawasan Kampung Narkoba Komplek Yuka, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Lubuk Lerangan, sebuah sungai dengan ribuan ekor ikan di Mandailing, Natal. Apa saja keunikan di lokasi ini dan berikut informasi selengkapnya. Lubuk Larangan, sebuah tempat di Desa Tambangan Jahe di Kabupaten Mandailing, Natal. Nah, tempat ini memiliki keunikan dan juga dipercaya menjadi tempat yang sakral. Terdapat sebuah sungai di bawah jembatan Tambangan Jahe. Berbagai macam jenis ikan air tawar berkembang di sini. Ikan lele, ikan mas, juga ikan jurung. Ikan-ikan di sungai ini hidup bebas dan tidak satu warga pun berkeinginan untuk mengambil seekor ikan. Begitu juga warga dari luar daerah. Tidak pernah berani untuk mengambil ikan di lokasi ini. Konon kabarnya, ikan-ikan yang ada di Lubuk Larangan ini usianya sudah puluhan tahun. Ikan itu hidup bebas dan berkeliaran berkembang disebabkan adanya mitos yang berkembang di tengah masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Mitosnya, jika ada yang mencuri atau mengambil ikan di lokasi Lubuk Larangan akan mengalami hal yang buruk. Tapi tenang, di lokasi ini pengunjung bisa tetap berinteraksi dengan ikan dan bisa menyentuh secara langsung serta memberi makan dengan pelet ikan. Wilayah yang di bawah jembatan ini kita biarkan, jadi di sini mereka bisa berkembang biak, tidak diganggu. Kemudian
anak-anak ikan yang hasil perkembangbiakan dari indukan-indukan ini akan menyebar ke wilayah-wilayah yang ada di hulu maupun di hilir dari Sungai Batambangan ini, Pak. Cukup efektif Bang ya dengan pelestarian seperti ini? Ya, sejauh ini sangat efektif karena manfaatnya juga sudah dirasakan baik masyarakat yang ada di wilayah Tambangan Jaya ini. Nah, gimana? Tertarik juga untuk datang ke sini? Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.